Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita ucapkan ya puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan ya. Begitu berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat keislaman dan nikmat kesempatan pada siang hari ini. Alhamdulillah. Kemudian, mari kita ucapkan sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan yang begitu kita butuhkan ya, sehingga pada hari ini kita bisa mengenal jalan yang lurus. Baiklah Ustazah dan umat semuanya, marilah kita buka agenda kita hari ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita sama-sama membuka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, Ustazah, semuanya, marilah kita selanjutnya kita serahkan kepada Ustazah Ulfa ya untuk menyampaikan materi tentang huruf kha. Tafadhali Ustazah. Saya yang telah memberikan saya waktu untuk kita sama-sama kembali memperdalam tentang makhraj huruf kha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan memperdalam tentang makhraj huruf kha dan juga sifat daripada huruf kha dan kesalahan umum yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf kha. Untuk makhraj daripada huruf kha, sebagaimana yang kita ketahui bahwa makhraj huruf kha ini ada di ujung tenggorokan. Jadi makhraj tenggorokan ada 3 ya. Pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Gitu. Jadi terkadang kita tertukar antara ujung dan pangkal. Jadi kalau ujung di atas, gitu, ujung di atas. Kalau pangkal itu di bawah, di dekat dada. Nah, huruf kha ini dia makhrajnya ada di ujung tenggorokan, adnal halqi. Lalu sifat daripada huruf kha yang pertama dia hamas. Hamas yaitu dari nafasi ila nuti harfin. Jadi mengalir nafas ketika mengucapkan huruf kha. Nah, kita merasakan ketika mengucapkan huruf kha ada aliran nafas yang keluar. Ya, kalau misalnya kita menyimpan tangan kita di depan mulut lalu kita mengucapkan huruf kha, maka dia ada aliran nafasnya. Itu karena dia termasuk huruf hams. Jadi harus terdengar, harus terasa aliran nafas dari si huruf kha ini. Lalu yang kedua, sifat huruf kha adalah rohwah. Rohwah dia adalah jariyan sauti inda nutki harfin, mengalir
suara ketika mengucapkan huruf kho. Jadi huruf kho ini mengalir nafasnya juga mengalir suaranya. Lalu dia isti'la. Dia termasuk huruf yang tebal, ya. Dia termasuk huruf isti'la, huruf yang tebal. Nah, huruf isti'la itu sebagaimana kita ketahui dia ada 7. Kho, sod, do, to, zo, ghain, dan kof. Ya. Huruf isti'la ada 7. Nah, lalu sifat keempat adalah infitah. Jadi meskipun dia termasuk huruf yang baru isti'la, namun dia infitah, ya. Infitah adalah iftiraku ma baina juz'un kabir minal lisan wa hanakil a'la. Jadi terpisah sebagian besar antara lisan dan langit-langit atas. Jadi meskipun dia isti'la, tapi dia juga infitah. Termasuk huruf yang ini. Yang kelima, dia mempunyai sifat al-ismat. Huruf yang sulit atau berat diucapkan. Jadi huruf al-ismat dia harus disobah. Jadi ketika mengucap huruf o ada penekanan ketika mengucapkannya sehingga dia termasuk huruf yang sulit atau berat diucapkan. Itu jadi makhraj dan juga sifat daripada huruf o, ya. Huruf kho makhrajnya di ujung tenggorokan, dia mempunyai sifat hamas, lalu rokhwah, isti'la, intah, dan al-isnad. Lalu kesalahan umum yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf kho. Kesalahan umum yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf kho adalah yang pertama, dia terbaca seperti huruf istifal. Nah, tadi disebutkan bahwa dia termasuk huruf yang tebal. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah dia dibaca seperti huruf istifal. Contohnya, misalnya, simun, tasimun. Nah, itu dia jadi huruf yang tipis. Sedangkan huruf kho dia huruf yang tebal. Tasimun seperti itu. Tasimun. Kalau misalnya dibacanya nah, ketika mengucapkan kho sukun ini bibir kita tersenyum. Nah, itu dia jadi tipis. Tasimun. Nah, itu dia jadi tipis. Kalau misalnya yang betul ketika mengucapkan huruf kho, jadi iya-nya dia tetap tipis, tapi ketika mengucapkan kho, dia tebal. Tasimun. Lebih seperti itu. Lalu yang kedua, huruf o ini kan bersifat rokhwah, masih mengalir suara. Nah, kesalahan yang kemudian terjadi adalah ketika mengucapkan kho, dia tidak mengalir suara. Contohnya, mukhlisin seperti itu. Dibaca mukhlisina. Nah, itu tidak ada aliran suara. Yang terdengar huruf kho-nya. Sebentar, kakak ada itu maunya di luar itu ya, huruf kho dia bersifat rokhwah yang masih mengalir suara. Nah, kalau misalnya kita bacanya suaranya tidak mengalir, hanya nah, itu tidak ada aliran suara. Kalau dibaca seperti itu, muklisin seperti ketika mengucapkan huruf ghain. Nah, dia kan mengalir suaranya magbu.
ketika mengucapkan huruf ghain tidak boleh itu tidak ada aliran suara. Sama seperti huruf ini ketika diucapkan maka aliran suaranya harus mesti ada mukhlisina seperti itu kurang lebih. Lalu yang ketiga, memonyongkan kedua bibir ketika mengucapkan huruf isti'la, huruf yang tebal. Ya, huruf yang 7 kan ko, so, do, o, zo, ghain, fa. Nah, ketika mengucapkan huruf 7 itu termasuk ko, dia dimonyongkan bibirnya. Ko, nah, seperti itu. Jadi ketika mengucapkan huruf ko, dia tidak dimonyongkan bibirnya. Jadi kalau misalnya kita mencobanya dengan menyimpan jari telunjuk di depan mulut ketika kita mengucapkan sampai si tunjuk kita itu ikut maju gitu ya. Ko, gitu. Jangan ko. Nah, kalau ko dia bibirnya monyong, yaitu ketika mengucapkan huruf yang tebal. Jadi ko, 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 seperti ketika kita mengucapkan huruf ro. Nah, kita mengucapkan huruf ro itu juga si bibir kita tidak boleh ikut maju, tidak boleh ikut monyong gitu ya ketika mengucapkan huruf ro. Lalu lafaz Allah. Nah, ketika kita mengucapkan lafaz Allah, bibir juga jangan ikut monyong. Misalnya Allah, nah, tidak seperti itu. Bukan Allah, tidak. Tapi Allah, nanti telunjuk kita ya dicobanya dengan jari telunjuk simpan di depan bibir. Nah, ketika mengucapkan si telunjuk ini jangan sampai ikut maju ketika mengucapkan. Misalnya tadi huruf wah suaranya terputus-putus. Kakak ada coba ya baik saya ulangi. Kesalahan umum yang sering terjadi yang ketiga ialah menggunakan Sebentar Ustazah. Iya. Ya. Suaranya masih gimana? Semuanya masih suaranya? Astagfirullahaladzim. Ya, nggak apa-apa jatuh. Salah. Main di luar ya. Ya, biasalah, Masya Allah, anak-anak. Nah, jadi saya ulangi, yang ketiga, kesalahan yang terjadi ialah memonyongkan kedua bibir ketika mengucapkan huruf kho, termasuk juga huruf isti'la yang 7. Lalu huruf ro. Nah, ketika mengucapkan huruf ro, juga itu si bibir tidak boleh ikut maju, tidak boleh monyong. Lalu lafaz Allah. Ketika mengucapkan lafaz Allah, juga tidak boleh dimonyongkan bibirnya. Nah, kita latihannya dengan yaitu menyimpan telunjuk di depan bibir. Kalau misalnya telunjuknya masih terbawa maju, maka bibir kita masih monyong. Jadi ketika huruf yang 7 istilah dan Allah itu tidak boleh dimonyongkan bibirnya. Latihannya dengan menyimpan telunjuk di depan bibir itu agar pengucapan itu tidak bibir kita tidak ikut monyong ketika huruf tersebut. Nah, lalu terkadang ketika kita membaca saya sering mendengar ketika tolibah membaca bismillah itu haknya terkadang malah condong ke huruf kho. Jadi membacanya bismillah. Ada coba jangan. Di luar ya, di luar.
Nah, terkadang malah terdengar seperti kok, ya, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada seperti itunya. Nah, di situ ketika mengucapkan hak juga harus hati-hati, jangan sampai dia tertukar dengan huruf so. Jadi ketika mengucapkan o seperti hak, ketika mengucapkan hak seperti ko itu ya. Harus ketika mengucapkan hak, hak itu ya kan lidahnya dia tidak termasuk istilah, dia infitah, jadi lidahnya terhampar itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mengucapkan sukun pun dia tidak ada seperti itu. Ya saya sering mendengarnya itu Manirrohim, itu juga hati-hati ya. Yang sampai ya seperti tadi yang saya sebutkan, ketika mengucapkan ko menjadi ha, ketika mengucapkan ha maka seperti ko gitu ya. Nah itu kesalahan yang umum terjadi ketika mengucapkan ko. Saya ulangi, yang satu, yang pertama yaitu terbaca seperti huruf istifal, huruf yang tipis. Lalu yang kedua, dia huruf ketika mengucapkan kho tidak mengalir suaranya. Lalu yang ketiga, memonyongkan kedua bibir ketika mengucapkan huruf kho. Dan yang keempat, dia tertukar dengan huruf h, itu ya. Itu kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan kho. Nah, untuk latihan pengucapan daripada huruf kho. Nah, sebenarnya jujur saya juga terkadang di huruf kho ini ada ada yang sesuai dengan makhrajnya, terkadang ada yang terlalu ngorok gitu kan ketika mengucapkan huruf kho gitu kan. Kita suka mendengar banyak orang yang kho-nya itu terlalu kho gitu. Kho, padahal ketika mengucapkan huruf kho ini tidak yang seperti orang terlalu ngorok gitu kan. Enggak yang kho, tidak seperti itu. Nah, saya sendiri ketika membaca Al-Quran, terkadang ada yang bagus, ada yang terlalu ngorok. Itu ya karena saya juga masih fakir ilmu, di sini kita sama-sama belajar, maka dari itu jikalau ada pemaparan atau contoh yang saya berikan tidak sesuai, saya mohon maaf. Nah, insya Allah di ayat kita dibetulkan oleh usaha-usaha yang lain gitu ya. Untuk kurangnya bisa disempurnakan oleh usaha yang lain gitu, apa yang saya sampaikan hari ini. Nah, untuk contoh daripada pengucapan huruf kho, ya saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kho, kho, kho. Jadi ketika mengucapkan kho ini, dia bibirnya tadi tidak boleh mayun ya, tidak boleh dimonyongkan bibirnya. Kho, kho, hi, hu. Kalau misalnya ketika dia harkatnya domah, nah maka dia mencucu karena memang harkat domah gitu kan. Kalau misalnya ada harkatnya fathah, tidak boleh monyong ininya si bibirnya. Kho, tidak boleh yang seperti itu. Kho, hi, hu. Kho, kho, kho gitu. Kho, hi, hu. Nah, lalu ketika huruf yang tipis lalu bertemu huruf kho, huruf yang tipis ini tidak boleh terbawa tebal. Contohnya, ba itu kan huruf tipis, bertemu kho. Nah, jangan boh. Nah, kalau itu jadi tebal baknya. Atau kho-nya yang malah jadi tipis. Bah. Nah, itu kan jadi tipis. Nah, kalau sesuai dengan sifatnya. Ba sifatnya tipis, kho sifatnya tebal. Bah, bah, begitu. Jadi jangan bah, kalau itu tebal. Kalau bah, nah itu jadi tipis koknya gitu kan ya. Jadi huruf yang
yang tipis tetap dibaca tipis, dan huruf yang tebal di sini tetap dibaca tebal. Bah, bah, seperti itu. Lalu saya lanjutkan. Khofi, khubah, bah, khon, khoni, khoh. Nah, tahu. Mengucapkan khoh, jangan tersenyum. Kalau makan khoh tersenyum berarti itu hanya jadi huruf yang tipis. Khofi, khubah, bah, khon, khoni, khohna. Masih seperti itu contohnya. Nah, alhamdulillah itu sedikit pendalaman yang saya uraikan tentang makhraj, sifat, dan kesalahan yang umum terjadi ketika kita mengucapkan huruf kho. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustazah Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustazah atas materi yang sudah disampaikan ya. Masya Allah sudah dijelaskan tadi tentang makhraj huruf kho ya. Baik terkait dari mana makhrajnya keluar, kemudian sifat huruf, kemudian termasuk kesalahan dalam pengucapan huruf kho. Selanjutnya sebelum ke latihan ya Ustazah ya. Iya. Halo Ustazah? Iya. Iya. Suara saya. Ya, sebelum ke latihan mungkin ada yang mau ditanyakan, Umahat semuanya, Umi, Ustazah. Mohon diulang lagi, soalnya tadi suaranya putus-putus, jadi nggak bisa menyimak dengan jelas. Umi, ya? Afwan, tadi tidak bisa menyimak dengan jelas karena suaranya putus-putus. Iya. Saya ulangi dari bagian mana? Oh iya, dari Umi Liza nih. Baik, Bunda Yus, yang di Jambi. Ya, nah, Ustazah. Yang sudah jelas sampai mana? Yang belum jelas di mana? Cara pengucapannya yang jelas sekali. Lanjut Ustazah, cara pengucapan. Cara pengucapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kho, khi, u. Kho, khi, udah ngabur. Bah, seperti itu. Jadi ketika mengucapkan huruf kho, si bibirnya tidak boleh ikut menyong. Kho, khi, khu. Ketika dia berharokat domah, baru bibirnya menku. Bah, bah, seperti itu. Sudah jelas, Umi? Gimana Umi Liza ya tadi ya? Istismita tadi Oh, ini. Bingung nih soalnya putus-putus. Saya menerimanya putus-putus. Entah yang lain. Kalau entah yang lain nggak tahu juga nih. Yang lain apa jelas apa enggak menerimanya? Ada sedikit jelas. Ustazah mau tanya. Iya, Umi Cahya. Tadi saya lupa istilah atau termasuk idbak juga tidak? Iya, Ustazah lupa. Huruf kho itu termasuk istilah idbak atau tidak? Kho dia tidak termasuk idbak.
dia istilah, dia infitah, tidaknya terbuka jadi ya. Meskipun dia istilah huruf yang tebal, tapi dia infitah, rongga mulutnya terbuka gitu. Jadi dia tidak itbak. Huruf itbak hanya 4. So, to, dan zo. Itu huruf itbak. Selain pada itu, dia huruf infitah. Termasuk ko, ghain, of, dia huruf infitah. Iya, Ustazah ya. Jazakillah khair. Afwan. Iya. Afwan, Ustazah Susi dan Ustazah Ulfa ada titipan pertanyaan ini, yaitu ketika huruf kho ini diucapkan, kenapa cenderung tipis? Jadi dia sudah ngoroknya ada, kan katanya ngorok tapi jangan terlalu kotor ya kan? Iya. Nggak boleh terlalu kotor ya. Nah, itunya sudah ada bunyi itunya, tapi saat terlafazkan tuh kok hasilnya tipis. Kira-kira langkah apa yang harus ditempuh supaya ngoroknya sudah tapi terdengar tebal? Langkah apa Ustazah? Syukran Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jasri, izin menjawab nih. Untuk apa namanya? Suaranya hilang kayaknya ini. Suaranya hilang. Awal-awal suaranya bagus, lancar. Kenapa pas bagian suka menghilang? Ya, coba Ustazah, kayaknya kalau matiin kamera lebih lancar kayaknya. Oke, saya matiin kamera nih. Nah, selesai. Iya, sebentar. Boleh mana ya? Kalau ini saya terdengar jelas. Ya, Ustazah Ulfa. Di yang lain gimana? Terdengarkah Ustazah? Belum. Belum, saya macet. Macet juga. Macet juga, tidak ada suara. Ya, Itu off kan? Iya, Ustazah Ulfa. Ya, baik. Sementara kita menunggu Ustazah Ulfa dulu ya. Iya, ini saya baru keluar. Oh iya. Udah ada suaranya Ustazah? Udah ada. Ya, baik, pertanyaan tadi yang dititipkan kepada saja Sri, langkah apa yang kita ambil ketika mengucapkan kho, ngoroknya sudah ada yang tapi bukan yang terlalu ngorok gitu ya, tetapi belum tebal, terdengar tipis gitu ya. Nah itu Insya Allah. Hilang lagi suaranya ini. Iya, hilang lagi. Bunda Paisah sama Bunda Susi itu sama-sama Lombok loh. Jangan tetanggaan ya? Dekat gak? Bunda Susi Lombok mana Bunda Susi?
Di Lombok Timur, Bunda. Oh, samaan. Saya juga Lombok Timur. Lombok Timur. Lombok Timur RT mana? 11, RT 11. Oh, kan tetangga kan? Mana Wah, dia? Mainlah sama-sama. Lombok Timur mana? Ini. Di Selong, Ustazah Nah, Susi. di Selong. Iya, di Selong. Saya di Pringgebaya, Bunda. Oh, jauh. Nanti kapan-kapan bisa bertemu ya. Insya Allah. Amin, Sering amin. lewat Selong. Sering lewat Selong kalau pulang ke Sakra. Oh, dari Sakra. Jalan Teguh Umar, RT 11. Insya Allah. Mudahan bisa ketemu ya, Bunda ya. Oh, nggih, nggih, nggih. Ustazah Ulfa, cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustazah sudah ada suara sayanya belum? Oh, bagus, jernih banget. Sudah bagus. Silakan Ya. Ustazah. Sudah, Masya sudah. Allah. Sudah ya. Untuk pertanyaan yang tadi yang dari Ustazah Sri itu, kalau dari saya karena saya pun Ustazah jadi gini, sama ketika mengucapkan kho itu dia terkadang sesuai, tebal, lalu untuk pengucapan kho-nya bagus gitu, tidak terlalu ngorok. Akan tetapi ketika di lain waktu, ketika mengucapkan kho ini, saya juga terkadang terlalu ngoroknya gitu kan, ada ngoroknya udah ada tapi belum tebal gitu kan ya, Masya Allah. Jadi mungkin untuk langkahnya kalau dari saya itu ya mungkin dengan memperbanyak latihan lagi gitu kan ya, untuk supaya di setiap pengucapan huruf kho itu sesuai gitu. Karena ya saya pun masih seperti itu saja, kadang ada sesuai, kadang ada tidak sesuainya gitu ya. Jadi Berarti nggak standarisasi ya Bu Ustazah? Iya, insya Allah dengan banyak latihan gitu ya, meskipun kadang bagus, kadang tidak, kedepannya insya Allah dengan banyak latihan akan dia pengucapannya sesuai, tebalnya maupun ada ngoroknya seperti itu, ngorok yang tidak terlalu kotor gitu ya, seperti itu saja kurang lebih. Mungkin untuk jawaban yang lengkapnya bisa dari ustazah yang lain. Afwan. Baik, jazakillah Ustazah Ulfa. Gimana? Apa tadi? Berarti nggak ada standarisasi gitu ya Bu Ustazah? Standarnya seperti apa gitu nggak ada ya? Standar bagaimana? Standar misalnya kok-nya tuh seperti apa gitu. Yang sedang, yang jorok itu seperti apa gitu loh maksudnya. Ya ada, dia ngoroknya yang tidak terlalu kotor gitu kan, seperti yang tadi saya contohkan, kho, nah dia ada ngoroknya namun dia tidak terlalu ngorok gitu kan, tidak yang kho gitu nggak boleh ya, gitu nggak kalau boleh itu ya. tidak boleh terlalu ngorok gitu. Iya. Gitu, jadi ada apa ya gimana? Bingung. gitu. Dia ketika mengucapkan kho-nya dia ada ngoroknya, namun tidak yang terlalu ngorok, tidak yang terlalu kotor gitu kan ya. Gitu. Tidak yang kho. Ada contohnya nggak Bu Ustazah? Contohnya Bu Ustazah tolongin. Contohnya biar saya bisa dengar. Kho. Nah, itu juga masih ada terlalu ini ya. Dalam kalimat aja Bu Ustazah, jadi biar kelihatan kan. Kalau dalam ayat apa gitu, kalimat gitu loh. Contohnya mukhlisina atau yahtasimun. Nah, dia terdengar ada ngoroknya namun tidak terlalu. Terdengar tidak,
Oh iya 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 iya. Iya Ustazah. Jadi dia tasimun tidak seperti itu. Namun ya tasimun seperti itu. Jadi dia si apa namanya? Tidak yang terlalu kasar gitu kan ya, tidak yang tidak seperti itu gitu kan. Yah tasimun seperti itu contohnya. Siap Ustazah. Iya. Sudah jelas, Umi? Ya, baik. Selanjutnya mungkin ada Umi yang lain? Atau sudah? Ustazah boleh tanya sedikit aja. Enggak, silakan Umi ya. Tadi disebutkan kalau misalnya doma berarti harus mencucu ya mulutnya ya. Kalau fathah tidak boleh mencucu, tapi dia harus tebal. Dalam arti seperti ada O-nya begitu ya. Jadi kalau misalnya hurufnya kata-katanya wa huwa yakhsha, wa huwa yakhsha, itu udah benar belum Ustazah? Nah, iya seperti itu. Seperti itu. Jadi ketika mengucapkan kho sukun itu sesuai dengan makrojnya. Makrojnya kho. Nah, maka ketika sukun pun ya seperti itu. Jangan si bibirnya jangan tersenyum. Kalau bibirnya tersenyum, dia jadi huruf nipis gitu. Seperti itu. Ya. Nah, ya. Yakhsha wa huwa yakhsha seperti itu. Jadi ini ya Ustazah, izin nambahi, seakan kita tuh cemberut. Nah, ya, mulutnya cemberut itu mendukung jadi mudah huruf tebal ya Ustazah. Gimana? Ya Ustazah, bagaimana? Gimana cemberutnya Ustazah? Cemberutnya macam ini. Jangan cemberut. Jadi kalau senyum kan bawaannya jadi tipis saja tuh huruf ya kan? Apalagi senyum yang malu-malu itu cocok banget untuk huruf-huruf tipis tuh. Kalau ya Ustazah Ulfa ya. Tanya Ustazah Ulfa. Masya Allah. Ya begitu saya Sri. Jika misalnya uraian saya ada yang kurang, mohon sekali untuk ditambahkan. Iya, apa namanya, suka ngeledekin aja saya yang lagi baca. Cemberut lah, cemberut. Kayak Bunda Susi itu Ustazah nanya, cemberutnya macam mana? Akhirnya dia nanya, cemberutnya orang tuh kayak apa kan? Udah. Terima kasih Ustazah penjelasannya, Alhamdulillah. Silakan Bunda Susi, saya serahkan kembali. Alhamdulillah ya. Insya Allah bertambah lagi ilmu kita ya. Ya, selanjutnya kita perlu latihan Ustazah. Monggo. Ustazah. Ya. Latihannya dari pengucapan satu-satu hurufnya ya. Gimana? Atau mungkin ada kalimat yang dibaca? Oke. Jadi untuk pengucapan huruf kho-nya dulu. Sebentar. Kho itu terlalu kotor ya. Kho, hi, hu, kho, hi, hu, seperti itu. Ya. Untuk berarti kita latihan satu-satu. Ustazah, masih ada waktu kah? Iya, monggo satu-satu dulu. Baik, kita mulai dari Umi siapa ya? Umi Siti? Masalah. Umi Siti belum dibuka mic-nya. Ya, baik. Hi, ho, hi, hu. Kurang sih. Ho, hi, hu.
Hu-nya Umi kurang. lagi. Ho, hi, hu. Terlalu kurang saja. Iya, sedikit lagi. Ho. Ho, hi, ho, hi, hu. Ho, Hi. hi, hu. Untuk itu simpan. Kurang. Ho. Ho, ho, hi, hu. 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 Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, cukup Ustazah untuk Umi Siti. Iya, cukup Umi saja. Selanjutnya siapa? Umi Cahya boleh ya. Kedua Umi Cahya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ho, hi, hu. Ho, hi, hu. Kedengeran nggak? Iya, kedengeran Umi. Cobi sekali lagi punten. Ho, hi, hu. Ya. Nah, iya, cukup. Ya, apa? Ya. Ya, selanjutnya ya waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Mungkin nanti enggak cukup semuanya. Iya. Ya. Ini Afwan, Umi Ibu Bijak dan Baik. Siapakah atas nama? Umi Ibu Bijak. Baik, kita lewatin dulu ya Ibu Bijak. Yang selanjutnya Umi Liza. Umi Liza, tafadhal Umi. Ho, hi, hu. Kedengeran nggak? Lagi di luar nih Ustaznya. Kedengeran Umi. Namun sekali lagi coba. Ho, hi, hu. Nah, seperti itu. Standarnya seperti itu ya Ustazah? Iya, seperti itu. Hi, hu. Ho, Nah, iya. hi, hu, gitu ya. Iya, seperti itu. Terima kasih Ustazah. Sami-sami Umi. Selanjutnya Bunda Retno. Umi Retno. Ya, lanjut aja dah. Umi Faiza. Silahkan Umi Faiza. Ya Ustazah. Dicoba ya. Mohon bimbingannya Ustazah. Iya Umi, monggo. Ho, hi, hu. Nah, untuk pengucapan kho-nya, rongga mulutnya tetap dibuka ya Umi ya. Jadi kalau misalnya jelas terdengar kho-nya, kho gitu. Jadi kalau misalnya mulutnya kurang dibuka, kho dia kurang ini ya. Jadi tetap dia kan infitah, mulutnya terbuka. Kho seperti itu. Ho, hi, hu. Masih? Nah, iya. Masih Ustazah? Sedikit dibuka sedikit lagi Umi. Punten sekali lagi coba. Ho, hi, hu. Nah, iya seperti itu cukup. Iya. Ya. Saya pada Apa ya? saya Ya, Ustazah. Iya. Iya, monggo. Ho hi hu. Iya, coba di Terlalu kata. Enggak, ini enggak anus. Bentar Ustazah. Oh ya. Iya. Ho hi hu. Terlalu kotor Ustazah. Tidak. Coba sekali lagi Umi punten. Ho hi hu.
Itu apa saya yang tidak mendengar ya? Khe itunya ada ininya. Yang Khohihu. nah, iya seperti itu Umi. Seperti Nggih, itu. jazakallah khair Ustazah. Wan Umi. Ya, sudah semuanya, Ustazah? Iya, ini tinggal satu aja sebelum waktunya tinggal. Siapa ini? Coba kita panggil sekali lagi. Ibu bijak dan baik. Masih belum ada respon? Ya. Kita cukupkan, Ustazah? Iya, sudah cukup saja Umi. Iya. Baiklah, Mahat semuanya. Umi-umi, Ustazah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya kita hari ini. Ngaji kita hari ini tentang huruf kho. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan ya dan bisa kita amalkan itu intinya dalam kegiatan tilawah kita sehari-hari khususnya. Baiklah kita sama tutup ya Umi ya. Kita tutup dengan sama-sama lapaskan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Jazakallah khair Ustazah. Bunda-bunda Soli izin pamit dulu. Iya. Jazakallah Jazakallah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah Ulfa, Ustazah Susi, bunda-bunda semua. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.